Sebagian besar nama-nama dinosaurus terdiri dari beberapa suku kata atau memiliki nama yang panjang seperti Parasaurolophus, Tyrannosaurus Rex, dan Argentinosaurus. Nama-nama dinosaurus tadi terkesan cukup panjang dan sulit diucapkan. Namun, kali ini Mimin telah menemukan spesies dinosaurus yang memiliki nama sangat pendek. Dinosaurus ini bernama Yi. Bagaimana? Sangat pendek bukan? Nama lengkap dari makhluk bersayap ini adalah Yiki. Kata Yiki berasal dari Mandarin yang berarti sayap aneh. Kata ini tentu saja merujuk pada bentuk sayap aneh yang dimiliki dinosaurus ini, di mana sayap ini sangat mirip dengan sayap yang terdapat pada tupai terbang dan kelelawar. Yiki merupakan salah satu penghuni tertua dalam sejarah bumi. Mereka sering berseluncuran di antara pepohonan hutan Jurassik sekitar 160 juta tahun yang lalu. Mari, pada episode kali ini kita telusuri lebih dalam kisah Yiki, sang penjelajah udara dari masa lalu, dan bagaimana penemuannya mengubah cara kita memandang evolusi, keragaman kehidupan, serta hubungan antara dinosaurus dan burung modern. Bersiaplah untuk memasuki dunia purba yang penuh kejutan, di mana setiap fosil membawa cerita baru tentang kehidupan yang pernah menghuni bumi kita. Inilah kisah dari Yiki, si sayap aneh. Spesimen fosil Yiki yang pertama dan satu-satunya yang diketahui hingga saat ini ditemukan oleh seorang petani bernama Wang Jingrong di dekat desa provinsi Hebei, Tiongkok. Fosil ini ditemukan di sebuah tambang, tempat di mana lapisan batuan purba menyimpan harta karun dari masa lalu. Pada tahun 2007, Wang menjual fosil tersebut ke Museum Alam Tianyu Shandong, sebuah langkah yang akhirnya membawa penemuan ini ke tangan para ilmuwan dan mengungkapkan kisah luar biasa tentang makhluk purba ini. Ketika fosil tersebut tiba di museum, seorang teknisi bernama Ding Xiangqing memulai proses persiapan dan pembersihan fosil. Proses ini mengungkapkan banyak fitur unik yang sebelumnya tidak terlihat, termasuk jaringan lunak yang terawetkan dengan baik. Keberadaan jaringan lunak ini bersama dengan struktur tulang yang tidak biasa membuat para ilmuwan yakin bahwa fosil tersebut asli dan tidak mengalami perubahan atau pemalsuan. Keyakinan ini semakin diperkuat oleh pemindaian computerized axial topograph yang mengkonfirmasi keaslian dan keutuhan spesimen tersebut. Studi awal tentang Yiki dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bergengsi Nature yang menandakan betapa pentingnya penemuan ini bagi dunia paleontologi. Tim ilmuwan yang menulis studi ini dipimpin oleh Sung Xing, seorang paleontolog ternama dari Cina. Sung Xing tentu saja tidak sendiri, ia ditemani oleh rekan-rekan peneliti lain dari negaranya. Mereka adalah para ahli yang berdedikasi untuk mengungkap misteri kehidupan purba. Tim ini menamai spesies ini Yiki. Nama generik Yi berarti sayap dalam bahasa Mandarin, sementara nama spesifik Yi berarti aneh atau unik. Nama ini dipilih karena struktur sayap Yiki yang benar-benar tidak biasa, dengan membran kulit yang mirip dengan sayap kelelawar atau Pterosaurus, sesuatu yang belum pernah terlihat pada dinosaurus sebelumnya. Yiki memegang rekor sebagai dinosaurus dengan nama generik terpendek, hanya terdiri dari 2 huruf, dan nama binomial terpendek, Yiki, yang hanya terdiri dari 4 huruf. Ini menjadikannya unik tidak hanya dari segi anatomi, tetapi juga dalam dunia nomenklatur ilmiah. Penemuan Yiki membuka wawasan baru tentang evolusi makhluk terbang. Ia adalah bukti bahwa alam pernah bereksperimen dengan berbagai cara untuk mencapai kemampuan terbang, tidak hanya melalui bulu seperti pada burung modern, tetapi juga melalui membran kulit seperti pada kelelawar atau Pterosaurus. Fosil ini mengajarkan kita bahwa evolusi bukanlah garis lurus, melainkan percabangan yang penuh dengan kejutan. Yiki, si sayap aneh, kini menjadi salah satu fosil paling ikonik dalam sejarah paleontologi. Ia tidak hanya mengungkapkan keanekaragaman kehidupan purba, tetapi juga mengingatkan kita bahwa bumi masih menyimpan banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Setiap lapisan batuan, setiap fosil yang ditemukan adalah halaman baru dalam buku besar sejarah kehidupan di planet ini. Yiki adalah dinosaurus kecil yang termasuk ke dalam keluarga Scansoriopterigidae, yakni keluarga dinosaurus teropoda kecil yang dikenal karena adaptasi arboreal atau hidup di atas pohon dengan ciri-ciri unik mereka. Jadi, para peneliti menganggap Yiki bukan burung sejati karena perbedaan struktur anatomi dan mekanisme terbang yang berbeda dengan burung, sehingga peneliti memasukkan Yiki sebagai dinosaurus non-unggas.
Saat ini hanya terdapat satu spesimen fosil dari Yiki. Satu spesimen ini tersimpan di Museum Alam Tianyu Shandong. Fosil tersebut terkompresi dan terlihat pada lempengan batu dan lempengan tandingan. Fosil tersebut sebagian besar terartikulasi, termasuk tengkorak, rahang bawah, leher, dan tulang tungkai, tetapi tidak memiliki sebagian besar tulang punggung, panggul, dan ekor. Jika dilihat dari lempengan batu yang ditemukan, Yiki memiliki ukuran tubuh yang kecil. Mereka hanya tumbuh sebesar merpati masa kini. Seperti anggota Scansoriopterigidae lainnya, Yiki memiliki kepala pendek dengan moncong tumpul dan rahang bawah yang menjorok ke bawah. Gigi-giginya hanya terdapat di ujung rahang dengan 4 gigi depan atas di setiap sisi yang terbesar dan sedikit mengarah ke depan. Kaki depannya panjang dan ramping, mirip dengan dinosaurus Faravian lainnya. Yiki memiliki adaptasi unik berupa tulang pergelangan tangan yang panjang dan runcing, dikenal sebagai elemen styliform yang memanjang ke belakang dari tulang kaki depan. Elemen ini mungkin berfungsi untuk menyangga membran kulit yang digunakan untuk terbang atau meluncur. Elemen styliform ini mungkin merupakan tulang pergelangan tangan yang baru berevolusi atau batang tulang rawan yang mengapur. Sama seperti kelelawar, dinosaurus Yiki ini juga memiliki bulu-bulu halus pada tubuhnya. Semua bulunya sangat sederhana dalam struktur dan seperti kuas cat, dengan pangkal panjang seperti bulu pena yang ditutupi oleh semprotan filamen yang lebih tipis. Bulu-bulunya menutupi sebagian besar tubuh, mulai dari dekat ujung moncong, bulu kepala, dan leher panjang, dan membentuk lapisan tebal. Dan bulu tubuh bahkan lebih panjang dan lebih padat, sehingga sulit bagi para ilmuwan untuk mempelajari struktur terperincinya. Selanjutnya, mari kita bahas daya tarik dari Yiki. Daya tarik dari dinosaurus ini terdapat pada sayap selaput yang dimilikinya. Dari bukti spesimen yang dipelajari, fosil Yiki terdapat bercak-bercak kecil kulit keriput yang terpelihara di antara jari-jari dan tulang styliform. Ini mengindikasikan bahwa Yiki memiliki bidang terbang yang dibentuk oleh selaput kulit, bukan bulu terbang seperti pada kebanyakan dinosaurus lainnya. Selaput ini membentang di antara jari-jari yang lebih pendek, jari ketiga yang memanjang tulang styliform, dan kemudian terhubung ke batang tubuh. Keberadaan selaput kulit ini membuat Yiki tampak mirip dengan kelelawar modern. Ini merupakan contoh evolusi konvergen. Namun, terdapat perbedaan antara sayap pada Yiki dan kelelawar, terutama pada fungsinya. Sayap kelelawar dibentuk oleh perpanjangan jari-jari tangan yang sangat panjang yang dihubungkan oleh selaput kulit tipis yang disebut patagium. Patagium ini sangat elastis dan memungkinkan kelelawar untuk melakukan manuver yang sangat lincah di udara, sementara untuk Yiki memiliki struktur tulang panjang yang disebut styliform element yang membentang dari pergelangan tangan yang mungkin membantu menopang selaput sayap. Perbedaan utama antara selaput sayap kelelawar dan Yiki adalah kelelawar memiliki sayap yang sangat efisien untuk penerbangan bertenaga, sementara Yiki mungkin hanya mampu meluncur atau melakukan penerbangan bertenaga yang terbatas. Selain itu, struktur pendukung selaput sayap pada kedua hewan ini juga berbeda secara signifikan. Singkatnya, kelelawar memiliki sayap yang sangat terspesialisasi untuk penerbangan aktif, sedangkan Yiki memiliki struktur selaput yang lebih primitif yang fungsinya masih diperdebatkan antara untuk terbang atau hanya untuk meluncur. Yiki dan kelompok keluarga Scansoriopterigidae lain merupakan makhluk arboreal atau makhluk yang hidup di atas pohon. Yiki bukanlah penerbang yang aktif seperti burung modern. Sebaliknya, hewan ini menggunakan membran sayapnya untuk meluncur. Cara meluncur dari Yiki sangat mirip dengan tupai terbang atau kadal draco. Mereka akan memanjat ke pohon yang tinggi lalu melompat dan meluncur ke bawah dengan bantuan membran sayapnya. Kemampuan meluncurnya mungkin terbatas, dan Yiki tidak bisa terbang jarak jauh atau mengepakkan sayapnya dengan kuat. Untung saja, pada kala itu Yiki hidup pada hutan purba yang lebat di mana mereka dapat meluncur dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Dengan ukuran tubuh yang kecil dan ringan membuat Yiki mudah meluncur di antara pepohonan purba. Berdasarkan temuan fosil yang ditemukan, Yiki hidup di ekosistem hutan yang subur dan lembab pada Jurassik Tengah sampai akhir. Sekitar 160 juta tahun yang lalu, lingkungan ini didominasi oleh tumbuhan seperti Benethitales, ginkgo, dan konifer, serta dihuni oleh berbagai hewan termasuk salamander, Pterosaurus, dinosaurus kecil, burung basal, dan mamalia.
Berdasarkan lingkungan dan fauna yang hidup bersamanya, Yiki kemungkinan besar adalah hewan arboreal yang hidup di hutan-hutan formasi Tio-Ojisan. Adaptasi uniknya seperti sayap berselaput dan tulang stiliform menunjukkan bahwa ia mengandalkan meluncur untuk berpindah antar pohon atau menghindari predator. Keberadaan Pterosaurus dan burung basal di lingkungan yang sama menunjukkan bahwa Yiki hidup di ekosistem yang kompetitif atau banyak pesaing, di mana kemampuan meluncur mungkin memberinya keuntungan untuk bertahan hidup. Andai saja kalau Yiki masih hidup pada era sekarang, kita mungkin akan takjub melihat kawanan Yiki berseluncur di antara pepohonan, menangkap serangga-serangga yang terbang demi menyambung hidup mereka. Namun, sangat disayangkan kehidupan dari Yiki ini masih menjadi misteri, sebab hanya ada satu spesimen fosil yang ditemukan. Para peneliti telah bekerja keras dengan memanfaatkan teknologi yang ada demi memecahkan misteri kehidupan Yiki. Jadi, seperti itulah penjelasan singkat tentang Yiki. Baiklah, cukup sekian saja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya.